Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada jamaah sekalian, pada adik-adikku sekalian, sebelum kita mulai majlis kita pada malam hari ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, menjadikan ilmu untuk kita menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, adik-adik, yang kecil-kecil, suaranya kecilin dikit. Kalau mau ngobrol di luar. Nanti kalau kalian dari kecil udah biasa ngobrol di majelis, nanti udah gede kayak gitu. Bahkan sampai ibu-ibu juga di majelis. Jadi nanti kalian ngobrol mulu. Ya. Kalau lagi di majelis suaranya kecilin volumenya kalau mau ngobrol. Dan di masjid itu bukan untuk ngobrol dulu. Ini kalau udah di masjid suaranya ngobrol, masya Allah. Nanti kebiasaan sampai tua jadi kayak gitu ntar. Biasakan di majlis itu kalian menanamkan akhlak sehingga keberkahan majlis itu dapat kalian raih. Ya, di saat pembacaan maulid, di saat pembacaan ratib. Sekiranya HP itu tidak untuk hal yang benar-benar penting, matikan dulu. Makanya banyak di antara kita ini sering bilang hadir di majelis ilmu, pulang hatinya tetap keras. Hatinya kosong karena kenapa? Di majelis ilmu, di saat pembacaan ratib, di saat pembacaan maulid, sibuk dengan kegiatan aktivitas kita masing-masing. Ya, bicara kanan kiri, mainin HP, dan ini akhirnya mengurangi keberkahan daripada majelis itu sendiri. Sedangkan di majelis itu kita nggak lama, paling lama-lama 2 jam kita duduk di majelis, dan bahkan 1 jam kita duduk di majelis ilmu sama dengan kita sholat sunnah 1000 rakaat, sama dengan kita menjenguk orang yang meninggal 1000 orang yang meninggal, 1000 orang yang sakit. Jadi membiasakan diri. Maka duduknya nggak usah taruh dekat-dekat, agak maju aja. Enggak, maju dikit. Agak maju aja, geser, jadi nggak usah taruh dekat-dekat. Coba kalian tanamkan dari sedini mungkin, berusaha belajar untuk bisa mempunyai adab di majelis ilmu. Karena kenapa? Kalau di sini aja sudah seperti itu, yakin di tempat lain pun seperti itu, mungkin lebih parah. Sedangkan yang ini yang mohon maaf jamaahnya nggak begitu banyak aja, kalian sibuk dengan HP, kalian bercanda, kalian nggak bisa fokus dalam pembacaan maulid, baca ratib. Bagaimana kalau kalian hadir di majelis-majelis yang lebih besar daripada ini? Kalau kalian ingin mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan majlis, maka niatkan dari rumah itu semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian melihat karena ingin hadir di majlis ilmu itu karena teman kalian. Kalian hadir di majlis ilmu itu karena enggak enak sama teman kalian, jangan. Kalian hadir di majlis ilmu itu karena ingin dekat sama guru, juga jangan. Ya. Kalau kalian hadir di majelis ilmu hanya karena enggak enak sama teman kalian yang ngajak kalian, kalian hadir di majelis ilmu karena hanya enggak enak sama ketua kalian misalkan, kalian hadir di majelis ilmu karena ingin dekat sama guru, maka apa yang kalian dapatkan akan adalah kekecewaan. Kalian hadir di majelis ilmu karena hanya enggak enak sama teman, berarti yang kalian dapat itu hanya kedekatan sama teman kalian, tapi enggak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalian ingin hadir di majelis ilmu karena ingin dekat sama gurunya, maka kecewa yang akan dapat. Karena kenapa? Karena itulah yang akan kalian dapat. Dekat dengan guru ya sudah, tapi mendapatkan keberkahan ilmu, mendapatkan keberkahan majelis, bahkan mendapatkan keridhaannya Allah jauh daripada apa yang kita harapkan. Jadi tanamkan niat kalian
Semata-mata hadir di majlis ilmu itu bukan karena teman kalian, bukan karena guru kalian, tapi kalian hadir di majlis ilmu semata-mata mengharap ridhonya Allah, menggapai cintanya dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mulia di hadapan manusia, kita bisa mulia di hadapan Allah karena kita memuliakan manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di saat kita baca maulid berarti kita sedang memuliakan diri kita sebenarnya. Di saat kita sedang membaca maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, tanpa kita sadar kita lagi memuliakan diri kita. Kita bersalawat sama Nabi Muhammad, sesungguhnya kita memuliakan diri kita, memuliakan majlis kita, memuliakan orang tua kita. Kalau kita ingin menggapai itu semua, di saat kita baca maulid, di saat kita baca ratib, tanamkan dalam hati kita ini semata-mata mengharapkan ridha Allah. Belajar khusyuk, belajar tenang. Ya. Coba. Kalau sudah bisa kalian menerapkan ketenangan dalam majlis, di saat majlis bersama-sama kita baca maulid, buka suara kita seolah-olah kita ini dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar lisan kita ini nanti siapa orang yang lisannya ini sering dibasahi dengan kalimat-kalimat salawat, membuka suaranya untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam satu riwayat, maka orang itu, lisan itu tidak akan Allah haramkan untuk bisa berbicara dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengarang kitab daripada Maulid Simtudoro Al-Habib Ali, beliau mengatakan bahwasanya kitabku itu tidaklah mulia. Kitabku itu tidaklah bisa mulia karena kenapa? Karena aku di dalam kitab itu mengarang manusia yang paling mulia, memuji manusia yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kitabku menjadi mulia. Jadi kalau kita ingin hidup mulia, baik di hadapan manusia terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perbanyak membaca sholawat. Kalian kerja, kalian sekolah, perbanyak membaca sholawat. Kalian nih ada soal nggak bisa sama sekali, besok mau ujian, bingung, belajar udah mumet, otak udah mentok. Apain? Perbanyak baca sholawat. Apa sholawatnya? Terserah. Makanya kalau malam Rabu kita dawamin baca sholawat ya, yang anak-anak rekar ini. Setiap malam Rabu kita baca sholawat dari awal 100 sampai 200. Kalian nggak kerasa kan? Kalau kalian dibawa zikir sholawat sampai 200 lebih. Awalnya berapa? 100, naik 150, naik 200, nggak kerasa. Karena terbiasa kita membaca sholawat. Gitu. Ya. Kenapa sih harus bilang seperti itu terus? Karena nggak mau tanggung jawab dunia akhirat. Kalau kalian semata-mata hadir majelis ilmu ini karena nggak enak sama guru, nggak enak sama teman, itu yang akan kalian dapati adalah kekecewaan dan kalian tidak akan mendapatkan keberkahan majlis. Sayang kalian hadir di majlis ilmu. Ya, sayang kalian hadir di majlis ilmu. Apalagi majlis biasa-biasa aja, enggak gitu. Kalau kalian sudah menganggap majlis itu seperti itu, maka hati kalian akan tertutup dan syafaat, cinta, cahaya daripada majlis itu tidak akan kita dapati. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Coba di saat majlis usahakan kalian tenang. Boleh main HP, silakan main HP, tapi mungkin saat-saat yang tepat. Mungkin kalau penting kita buka HP, kalau cuman sekedar buka HP, lihat-lihat status atau lihat permainan game-game yang lainnya, hentikan sejenak. Karena setelah majlis kalian mau sampai subuh pun bisa main game. Dari mulai jam 9 sampai subuh mungkin. Dan tolong jadikan majlis itu tempat kalian bisa merubah akhlak kalian. Ya.
Jadikan kalian ini cermin. Cermin apa? Cermin kebaikan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini menjadi cahaya-cahaya di dalam kegelapan. Kalau kalian ingin menjadi cahaya dalam kegelapan, maka kalian harus siap berjuang, kalian harus siap sakit, kalian harus siap merasakan penderitaan, kalian harus siap menjadi pelita, sedangkan kalian ini terus harus menjadi seorang yang menggali ilmu untuk agama yang kita cintai. Makanya di saat kita hadir di majelis ilmu, tanamkan dalam niat kalian yaitu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dan yang satu yang perlu garis bawahi, menyampaikan daripada apa yang menjadi punya guru. Yang pertama, berwasiat yang pertama, jangan foto sambil mengangkat kedua tangan. Ada yang ingin foto? Hai. Ya, ada yang begini nggak? Foto. Nah, kalau selfie ada yang begini? Iya. Hai. Ada yang begini? Ada? Begini? Begini? Ternyata menurut guru, foto seperti ini adalah lambang penyembah berhala. Kita tanpa sadar, akan saya emang gak ada niat ke situ, walaupun kagak ada niat. Begini. Jadi kalau misalkan lambangnya seperti ini sebenarnya. Penyembah berhala. Jadi yang sering foto begini nih, perbaiki istighfar sekarang dah. Yang kedua, jangan moto sambil begini atau begini atau begini atau begini sama. Apa? Lambang Dajjal. Tanduknya set. Berarti kalau si Fahri kalau selfie begini berarti dia ingin menjadi Lalu yang ketiga nih, yang wanita yang pakai henna. Tahu pakai henna? Apa sih namanya? Kutek ya? Iya henna dah gitu. Lalu dia selfie-nya nutup mata. Ada nggak begini? Ini apa nih? Tanda apa kayak gini pan? Mata Dajjal. Jadi 3 pesan. 3 pesan dari Habib Muhammad bin Zain Al-Bahar. Sampaikan kepada jamaah-jamaah, jangan suka foto yang seperti ini. Foto seperti ini. Foto seperti apa ini? Lambang Dajjal. Ini ada sering lihat posterannya. Mau begini ada motonya sama Don. Dan yang terakhir, yang nggak boleh moto itu seperti ini. Dia moto seperti ini. Ya, si Ipan moto begini ya. Ini ketuanya begitu, gimana anak buahnya ntar? Yang tua gitu ya. Apa begini? Hah? Sal? Hati-hati Den. Sekarang ini kita lagi dijajah sebenarnya gaya-gaya Koreaan segala. Ya, ada dengan alay kita begini. Ya Don? Kita begini. Kalau nggak salah lihat ada foto begini nih. Apalagi begini, waduh bahaya banget ya. Ya. Jadi 4. Pertama apa tadi tandanya? Ini. Yang kedua, nih mau begini sama. Terus, nih, terus, nih. Jauhin tuh 4. Itu tanda-tanda. Lalu bagaimana? Kalau kalian mau selfie, boleh selfie silakan. Bagaimana? Cukup nih. Apa?
Allah. Atau laki-laki apa? Siap berjuang. Ya, Don, kalau Mas Syafi'i gitu, Don. Ya. Kalau Mas Syafi'i itu kalau ya minimal ginilah. Allah satu atau begini. Jangan begini, Don. Jangan begini. Apalagi begini, jangan. Itu. Lalu bagaimana cara kita? Kalian adalah generasi muda, ya, rijalul apa? Apa hadisnya? Lupa gitu aja. Apa negara hadisnya? Lupa juga. Pemuda hari ini adalah pemuda di masa akan datang. Subhanul yaum rijalul god. Pemuda hari ini adalah pemuda yang di masa yang akan. Kalau pemuda hari ini sudah pemuda TikTok, hei, pemuda apa? Pemuda TikTok, pemuda alay. Lalu gimana mau ke depannya? Ini subhanallah asneng nih kalau maghrib Patur, Apin, Fahri, Angga pada sholat mari. Cuman pas kira udah waktunya azan kagak ada yang azan. Kalau udah waktunya azan jangan nunggu. Kalian udah azan. Sedika orang-orang azan duduk masing di situ. Ada satria juga sama. Orang udah dengan azan sono sini masih pada nongkrong di situ. Orang azan. Jangan nunggu yang tua-tua. Satu riwayat, orang yang sering azan itu nanti lehernya panjang. Di padang mahsyar lehernya itu demen banget tuh sama burung. Tuh burung ngapain tuh? Cangkrem tuh bocah, cangkrem tuh orang yang sering azan. Ngapain? Diselamatin. Orang-orang lari keinjek-injek di padang mahsyar, dia mah enggak ditarik sama burung. Diselamatin. Ngapain? Dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Disuruh azan pada susah banget. Azan Satria, cuman mesem ngomong kagak. Seadan juga begitu. Ada seadan disuruh azan masih ada yang tua Coba kalian, seneng. Ada adik kalian nih. Siapa? Si Aska mau berani azan. Si Aska, si Jaki, si Fajri masih mau pada mau sholawatan. Ini yang gede-gede. Udah waktunya azan masih pada nongkrong di situ. Kalau belum datang belum azan. Besok maghrib, kalau udah waktunya masuk azan, pari patur azan. Mau suaranya jelek juga nggak apa-apa. Biasain, ya. Si Aldi nih, tapi belum pernah dengar si Dika azan. Sekali azan ketukar bacanya hayya sholat yang pala dulu. Nah, jadi kita ini generasi muda itu pertama harus memperbanyak zikir. Di akhir zaman ini perbanyak zikir. Nanti orang yang akan selamat dalam naungan Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah pemuda yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah, mohon maaf, sekarang ini banyak ya orang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekedar batas salat, udah. Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan. Zikirnya udah enggak mau. Jangankan zikir di kala salat, bagaimana kalau zikir di saat malam hari, mau hadir di majlis-majlis ilmu. Kalau orang hatinya sudah tertutup dengan dunia, kita nih, kalau kalian dari mulai sedini mungkin nggak dididik untuk berzikir kepada Allah, dididik untuk senantiasa bisa hadir di majlis ilmu, udah tuanya jauh daripada majlis ilmu.
Kalau ngelihat majelis ilmu bawanya 4 beda udah. Ada pengajian bawanya 4. Buat kegiatan-kegiatan keagamaan sayang. Tapi kalau buat kegiatan-kegiatan yang sifatnya hura-hura, itu demen. Karena kenapa? Udah hubud dunia, sudah terlalu cinta kepada dunia. Beranggapan sholat kita ini, wah gua penting udah sholat. Belum tentu sholat kita diterima. Kalau sholat kita nggak tahu ilmunya, sayang tonggang-tonggeng, nggak tahu ilmunya, hancur. Makanya kenapa kita hadir di majelis ilmu? Minimal yang tadinya ibadah kita belum sempurna, dengan adanya kita hadir di majelis ilmu jadi sempurna. Sholat asal, ya, mentang-mentang dekat rumah sholat pakai kaos. Mentang-mentang dekat rumah sholatnya pakai celana. Kalau kalian dekat dengan musola, rumah kalian dekat dengan masjid, di saat mau sholat pakai baju yang sebaik-baiknya baju, serapi-rapinya baju, pakai parfum. Jangan mau sholat, ya kain sempangin, pakai kolor, pakai kaos, datang ke masjid. Sedikit kerjanya tuh. Jangan iya tuh kan. Coba dari rumah rapi pakai kain, lagi koko udah rapi udah wangi kan, lihat siapa sih ganteng banget itu, wangi banget, pemuda siapa sih, anak siapa, anak dia. Bang Satria, subhanallah, hitam-hitam tapi ganteng. Makanya dari sedini mungkin kalian dididik untuk cinta kepada majelis ini. Karena kenapa? Banyak di antara kita selepas kalian lulus SMA, kalian dapat pekerjaan, lupa sama majelis ilmu. Lupa dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, cukup udah karena merasa udah kerja, berangkat pagi pulang malam, kerja, akhirnya nggak pernah hadir di majelis ilmu. Sayang. Kalian punya motor, niatin untuk ibadah kepada Allah. Ini kalau kalian punya motor kalian nggak pernah diajak ke majelis ilmu, berarti motor kalian ngajak ke neraka. Kalau kalian punya motor, ini motor sering dibawa nih majelis ilmu, sering pakai ziarah ke makam aulia Allah, sering untuk silaturahmi, berarti motor ngajak kita masuk surga. Kayak si Irfan punya motor buat majelis ilmu, buat ziarah, buat pacaran, buat nyamper dedemanannya kan gitu ya. Pan, malam minggu kita ziarah. Aduh maaf guru, karena gak ada acara. Acara di mana? Ngejemput Yayang dulu. Ini Ipan kerjaannya. Kalau kata Aden, Ipan mau udah percaya. Ya, yuk kita baca sebelum kita selesai majelis, kita baca salawat. Kita baca salawat sallallahu ala Muhammad sebanyak 50 kali. Kalian niatin, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kalian dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu